Kemarin memang sore itu sekitar pukul 17 lewat ya, 17.30 kita mengamankan ada 9 orang yang sebagian adalah mahasiswa, yang sebagian lagi adalah FS dari Kasbi, ada beberapa dari Kasbi, ada juga pengangguran yang mengakunya adalah buruh. Dari 9 itu kalau tidak salah ada 5 itu mahasiswa, 4 atau 5, karena memang juga dia mahasiswa juga ngakunya, tapi dia sebenarnya buruh juga. Kemudian yang lain ini ada yang buruh, ada yang lulusan STM tetapi umurnya sudah 35 tahun yang lalu. Hampir semuanya ini, 9 orang ini juga yang tanggal 1 Mei kemarin. Kemudian didatakan, kemudian disuruh pulang. Tetapi tanggal 3 Mei ini Hardiknas hadir juga, jadi Hari Buruh Nasional hadir juga, Hari Pendidikan Nasional hadir juga. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan lah di Indonesia ini, termasuk Jakarta ya. Yang terjadi kemarin sudah diperingati oleh petugas. Sejak pagi sudah demo, sekitar pukul 16.30 itu diingatkan lagi untuk sebaiknya cukup, mengingat ini juga hari puasa dan juga situasi pandemi COVID ini. Kemudian teguran yang kedua juga diindahkan, masih kami sampaikan ke korlapnya yang kedua, sampai pukul 17.30 kita sampaikan yang terakhir untuk segera membubarkan. Saya kembali lagi, saya katakan bahwa di masa pandemi ini hak berkumpul boleh, ada Undang-Undang Nomor 9, itu hak setiap warga negara, tapi juga harus memperhatikan hak untuk sehat gitu loh. COVID ini udah semakin tinggi, ini yang harus disadari. Ada menyampaikan hak asasi manusia untuk menyampaikan boleh saja, tapi juga ada hak dan kewajiban untuk memperhatikan hak untuk sehat di masa pandemi ini. Semuanya ini yang harus seimbang antara hak berkumpul dan juga hak untuk sehat. Ini harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa gitu. Petugas tidak akan melarang, silakan menyampaikan pendapat di mau. Tetapi dengan batasan-batasan. Sekarang ini PPKM berskala mikro. Masa mau jadi kayak India kita ini. Tetapi kan harus tetap mengatur aturan-aturan dan kaidah-kaidah. Ini tuh adik-adik mahasiswa yang perlu saya ingatkan. Kemarin tanggal 1 Hari Buruh Nasional, hadir mereka. Kita amankan lagi di sini. Tanggal 3 mereka lagi yang hadir. Bukan semuanya mahasiswa, Hardiknas ini bukan. Bahkan ada yang memanggil di sini. Setelah kita buka, kita periksa di handphonenya, dia yang mengajak. Ayo teman-teman FSBN Kasbi untuk kumpul semuanya, kita gabung semua di sini, buru-buru semuanya di sini. Makanya ini tidak semuanya mahasiswa. Sekali lagi saya sampaikan, ini perlu berdisiplin teman-teman adik-adik mahasiswa maupun buruh ini yang terlibat ini, bahwa COVID-19 ini sudah cukup sangat tinggi di Jakarta khususnya. Ada aturan, kami mengharapkan disiplin untuk taat terhadap 3M sama seperti kemarin. Makanya kami persangkakan mereka semuanya di Undang-Undang tentang wabah penyakit, di Undang-Undang Nomor 4 ya, di pasal 14. Kemudian kami persangkakan juga di pasal 216, di pasal 218 KUHP. 3 kali kami sampaikan tidak diindahkan. Ancamannya memang 4 bulan lebih. Tetapi yang bersangkutan sudah kita proses. Kemarin menyampaikan lagi, Pak, kalau nggak didampingi, oh ya LBH aja dari situ kok. Bahkan menawarkan diri menyampaikan bahwa dia jadi pengacara. Didampingi pada saat diperiksa. Jadi ini yang perlu kami juga ingatkan. Orang-orang yang tidak mengerti, mencari panggung tidak mengerti, kemudian terus berkuar-kuar di media sosial. Didampingi mereka, dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pun didampingi. Kami sudah tetapkan sebagai tersangka, 9 orang yang perannya masing-masing. Dan ini berproses. Negara kita negara hukum dan harus taat kepada hukum. Boleh menyampaikan, saya kata lagi sekali lagi, hak untuk menyampaikan, hak untuk berkumpul boleh, menyampaikan pendapat di muka umum boleh. Ada aturan perundang-undangan. Tetapi hak untuk mengerti bahwa kewajiban untuk sehat ini sekarang ini, situasi pandemi COVID-19 ini juga harus dia mengerti. Jangan jadi klaster. Kita sudah jenuh nih, 2 tahun kita merasakan bagaimana COVID. Jangan sampai seperti India, negara India. Apa mau negara India? Ini sudah mulai landai. Kebijakan-kebijakan pemerintah sudah bagus sekali. Satgas tugas sudah betul. Ya, tapi jangan karena mau menyampaikan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian melanggar protokol kesehatan. Ya, ini teman-teman yang perlu saya sampaikan. Pagi tadi sudah kembali semuanya. Ada yang bilang ditahan, enggak ditahan. Ancamannya 4 bulan untuk 216, 218. Kemudian di Undang-Undang Wabah Penyakit, di Undang-Undang Nomor 4 juga sama. Tidak dilakukan penahanan, tetapi prosesnya berjalan.
Ada yang ribut di media sosial tidak didampingi oleh kuasa hukum, siapa bilang? Ada. Makanya kadang-kadang yang tidak mengerti jangan mencari opini kepada masyarakat. Ya, teman-teman semuanya, ini masih berproses. Ya, negara kita negara hukum, siapapun harus taat. Yang kami harapkan sekali lagi adik-adik mahasiswa silakan selama masih prosedur yang berlaku, juga menyadari bahwa COVID ini masih sangat tinggi di Indonesia, hindari apapun yang sifatnya berkerumun. Kami mengharapkan cuma 5M, taati disiplin 5M untuk bagaimana cara memutus mata rantai mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi, hak berkumpul harus memperhatikan hak untuk sehat. Semua harus seimbang. Menyampaikan aspirasi tidak harus selalu dengan melakukan demonstrasi. Di era digital sekarang ini, banyak platform yang bisa kita gunakan. Baik itu melalui YouTube, melalui media-media sosial yang lain, Instagram, dan lain sebagainya. Atau petisi online yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Demokratis dan keselamatan harus diseimbangkan. Yang terbaik sebenarnya, mahasiswa dan aparat kepolisian ini harus berdampingan dan berjalan bersama. Sama-sama untuk kita bagaimana membuat masyarakat kita ini sehat dan membuat masyarakat kita ini selamat. Inilah yang kita harapkan semuanya demi keselamatan dan kesehatan kita bersama yang kita kedepankan. Sebaiknya buat cara baru untuk menyampaikan pendapat. Tidak perlu dengan kita melakukan kerumunan di sini. Yang diharapkan adalah satu kreativitas daripada adik-adik mahasiswa semuanya, bagaimana bisa berkreatif, menyampaikan pendapatnya ke pihak kepolisian. Itu yang sebenarnya lebih terbaik buat teman-teman mahasiswa. Mahasiswa harus lebih kreatif dari kami semua polisi ini. Karena adik-adik mahasiswa ini adalah penerus bangsa ke depan.